Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga kita bisa bersama-sama bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu sekalian, pada siang hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung akan menyampaikan maklumat kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, yang biasanya setiap perayaan Idul Fitri masyarakat saling berkumpul, saling bersilaturahmi, masyarakat saling bersalam-salaman, saling berjabat tangan, masyarakat melaksanakan sholat Id berjamaah. Kemudian mobilitas penduduk biasanya juga meningkat tajam. Banyak orang datang dari luar kota ke Temanggung, banyak orang dari Temanggung bepergian ke luar kota, banyak mobilitas penduduk antar desa, banyak mobilitas penduduk antar kecamatan, dan lain sebagainya. Tetapi mengingat perkembangan krisis COVID di Kabupaten Temanggung yang akhir-akhir ini angkanya terus meningkat, maka gugus tugas COVID-19 Kabupaten Temanggung mengeluarkan edaran yang akan menjadi panduan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Temanggung agar perayaan Lebaran tahun ini seminimal mungkin kita menghindari potensi penyebaran dan potensi penularan virus corona di masyarakat Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, pada hari ini gugus tugas COVID atau hari ini Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Temanggung mengeluarkan surat edaran nomor 360/241/2020 tentang pengaturan sholat Id berjamaah dan tradisi silaturahmi Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah /2020 di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Temanggung. Surat edaran ini kita keluarkan mengingat kondisi pandemi COVID di Kabupaten Temanggung semakin hari terus meningkat dengan penularan lokal dan penularan dari luar yang angkanya terus bertambah. Jumlah kasus positif COVID juga terus naik dan warga masyarakat yang menderita sakit dengan gejala-gejala seperti virus corona juga terus bertambah. Oleh karena itu sudah menjadi keniscayaan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung perlu mendisiplinkan diri pada protokol-protokol pencegahan penularan COVID dengan social distancing dan physical distancing. Kita harus selalu menjaga jarak dari orang lain, menghindari pertemuan dengan orang lain, menghindari acara-acara pengumpulan orang, selalu mengenakan masker dan perilaku hidup bersih, sehat, sering cuci tangan, pakai sabun. Bahwa pengendalian penyebaran virus corona ini melalui penetapan social distancing dan physical distancing tersebut tetap harus dilakukan selama bulan Syawal dan bulan Ramadan tahun ini, karena datangnya bulan suci dan datangnya bulan Syawal ini bersamaan dengan terus meningkatnya kasus-kasus COVID-19 di Kabupaten Temanggung. Pada perayaan Idul Fitri, masyarakat yang biasanya melakukan saling silaturahmi, namun justru hal ini sangat berpotensi menjadi media penularan virus. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020, kemudian surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020, kemudian fatwa MUI nomor 28 tahun 2020,
memperhatikan surat edaran PBNU nomor 3953 tahun 2020, surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 04 2020. Oleh karena itu, melalui surat edaran ini, Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung meminta kepada seluruh masyarakat di Temanggung untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, demi mencegah penularan virus COVID-19, maka seluruh umat Islam di Kabupaten Temanggung agar tidak menyelenggarakan dan atau tidak melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid, musola, tempat ibadah umum, dan lapangan terbuka. Sholat Idul Fitri agar dilaksanakan di rumah masing-masing dengan diikuti oleh keluarga sendiri. Yang kedua, agar seluruh umat Islam di Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan kegiatan takbir keliling, melainkan tetap menggemakan suara takbir dan tahmid di rumah masing-masing dan atau di masjid yang dilaksanakan oleh takmir masjid atau oleh jamaah dalam jumlah yang terbatas. Ketiga, agar seluruh umat Islam di Kabupaten Temanggung tidak saling bersalam-salaman, tidak saling berkunjung silaturahmi lebaran, tidak berkumpul dan berkerumun, dan tidak menyelenggarakan tradisi halal bihalal atau pertemuan keluarga selama masa pandemi COVID-19 ini. Saling memohon maaf lebaran, saling silaturahmi agar dilaksanakan melalui media komunikasi yang lain dan atau ditunda pelaksanaannya sampai selesainya masa pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, agar umat Islam di Kabupaten Temanggung terus menggemakan takbir, tahmid, dan tahlil saat masa Idul Fitri tahun ini, sembari terus memanjatkan doa agar wabah COVID-19 segera sirna. Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh umat Islam di Kabupaten Temanggung dengan demi pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 19 Mei 2020, Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung, HM Al-Hadik. Demikian Bapak Ibu sekalian, surat edaran ini kita keluarkan dan akan segera kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung. Mulai besok pagi rencananya ada 40 tim dari gugus tugas yang akan terjun ke desa-desa melakukan konsolidasi, menyamakan gerak, menyamakan langkah, menegakkan disiplin pencegahan COVID bersama dengan gugus COVID tingkat desa, relawan COVID tingkat desa, dan juga mengumpulkan takmir-takmir masjid di desa masing-masing. 40 tim dari gugus kabupaten ini disebar selama 2 hari keliling semua desa di seluruh Kabupaten Temanggung, di mana nanti per zona akan dipimpin langsung oleh para pimpinan Forkompinda, baik Pak Dandim, Pak Kapolres, para pimpinan DPRD, dan yang lain-lain akan ikut turun melakukan konsolidasi gugus tugas. Konsolidasi gugus tugas di seluruh desa ditujukan untuk yang pertama menegakkan disiplin masyarakat terhadap pencegahan COVID seperti penggunaan masker. Kemudian yang kedua menegakkan disiplin masyarakat dalam masyarakat berswadaya membuat posko-posko COVID di tingkat desa. Yang ketiga akan memastikan agar desa-desa semuanya sudah mendapat surat edaran ini dan dapat melaksanakan, mengaplikasikannya di lapangan. Kemudian selanjutnya kita akan mendorong desa-desa dusun untuk melakukan rembuk desa masing-masing untuk mengendalikan warganya agar tidak saling berkunjung, baik saling berkunjung antar warga desa
maupun saling berkunjung dengan desa-desa yang lain. Saya berterima kasih sekali kepada kecamatan-kecamatan yang sudah melakukan rembuk antar desa, di mana sudah tercapai kesepakatan dari desa-desa yang ditandatangani oleh kepala desa untuk tidak saling bersilaturahmi lebaran, tidak ujung-ujungan, tidak badan. Semuanya ditunda sampai selesainya COVID-19. Saya berharap agar desa-desa yang lain, kecamatan-kecamatan yang lain juga menginisiasi kesepakatan-kesepakatan bersama untuk menunda dulu kegiatan silaturahmi lebaran, ujung lebaran, dan bahkan saya berterima kasih sekali kepada desa-desa yang meningkatkan kewaspadaannya dengan memasang portal-portal agar masyarakat tidak saling berpergian, tidak saling bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.